Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di kelas Desain Canva Imagination. Kali ini kita akan membuat avatar princess ya. Untuk lembar kerja yang kita gunakan di sini yaitu kiriman Instagram. Selanjutnya kita pilih template kosong. Selanjutnya kita masuk ke lembar kerja. Bagian yang hitam ini kita turunin ke bawah ya teman-teman. Jadi kita akan mulai dari kanvas kosong. Seperti biasa ya, kita klik tanda plus di pojok kiri bawah. Kemudian kita pilih elemen. Yang pertama kali kita bikin yaitu bagian wajah. Nah, untuk bagian wajah di sini kita ambil dari elemen bingkai ya, teman-teman. Nah, saya pakai bingkai yang ini ya. Kita perkecil ukurannya, lalu kita posisikan dia di tengah. Kemudian di sini warnanya kita ganti. Jadi mau kita kasih warnanya yang mirip dengan warna kulit. Teman-teman bisa klik bagian yang saya lingkari ya. Kemudian teman-teman tinggal pilih aja warna yang kiranya mau teman-teman gunakan. Nah, kalau saya pilih warna yang ini ya, teman-teman. Kemudian bagian wajah ini saya agak rotasi supaya posisinya agak tengah gitu. Selanjutnya kita akan membuat bagian leher. Nah, bagian leher kita ambil dari elemen garis dan bentuk. Kita ambil bentuk lingkaran ini ya, teman-teman. Kemudian di sini kita pipihkan elemen lingkaran tadi. Lalu kita atur ukurannya. Kita tempatkan dia di tengah bawah karena kan kita mau bikin bagian leher. Kemudian kita duplikat. Di sini saya duplikat dan saya agak perbesar ya ukurannya. Jadi ini tuh kayak buat bikin bagian dadanya gitu ya, teman-teman. Selanjutnya kita ke elemen blob. Kita akan gunakan elemen blob ini untuk membuat bagian baju atas. Dan saya pilih bentuk yang ini ya, teman-teman. Kemudian di sini bentuknya itu saya rotasi dan saya perkecil ukurannya. Lalu posisinya kita mundurin ke bagian belakang. Kita rapikan ya penempatannya itu supaya pas di tengah. Selanjutnya kita atur warnanya sesuai dengan selera. Di sini saya gunakan warna yang agak kepingan gitu ya, teman-teman. Lalu kita duplikat, kemudian kita rotasi untuk membuat bagian bawah gaun. Di sini ukurannya kita perbesar ya. Untuk mempermudah geserannya kita pakai ikon geser ya, teman-teman. Di sini saya rotasi, kemudian saya geser supaya posisinya itu pas ada di tengah. Kemudian kita duplikat ya dari bagian atas yang oval itu. Lalu kita posisikan dia di bagian tengah gaun. Jadi ini tuh kayak aplikasi gitu ya. Nah, kita atur dulu posisinya supaya pas. Kemudian di sini saya duplikat lagi untuk di bagian sisi berikutnya. Lalu kita atur posisinya itu mundur. Kemudian di sini saya duplikat lagi ya untuk bagian tengah. Selanjutnya kita rapikan ya posisinya supaya dia tuh berada di belakang bagian baju atas. Kita rapikan ya posisinya, teman-teman. Di sini saya gunakan ikon geser. Selanjutnya kita masih di elemen blob ya, teman-teman. Di sini kita mau bikin gaunnya itu nanti jadi lebar. Nah, saya pilih elemen yang ini ya. Kemudian di sini kita rotasi dan kita tempatkan di sini. Lalu posisinya itu kita bikin mundur di belakang. Kemudian kita rotasi ya sampai pas ya, teman-teman. Kemudian di sini kita duplikat, lalu saya balik untuk ditempatkan di sisi yang sebelahnya. Kemudian posisinya kita mundurin ke belakang. Nah, nanti jadinya gaunnya itu lebar ya. Selanjutnya di sini gaunnya itu mau saya lebarin ya, teman-teman. Jadi saya kelompokin dulu, kemudian saya perbesar. Lalu saya tempatkan dia posisinya di tengah. Tinggal kita rapiin aja ya, kalau misalkan kira-kira kurang pas, teman-teman bisa perhitungkan. Selanjutnya di sini bagian aplikasinya juga kita perbesar ya ukurannya mengikuti bagian gaun. Di sini kita rapikan lagi, kita rotasi. Kemudian bagian tengahnya juga sama ya, kita perbesar ukurannya, lalu kita rapikan posisinya. Di sini kita pakai bantuan ikon geser ya, supaya lebih rapi.
Selanjutnya bagian aplikasinya itu mau saya duplikat ya. Jadi kita kelompokin dulu, kemudian kita duplikat. Nah, di sini mau saya kasih warna yang lebih tua. Kemudian posisinya kita mundurin di belakang aplikasi yang pertama. Nah, jadi nanti kayak gini ya teman-teman. Lalu di sini ukurannya saya agak perbesar. Kemudian kita geser menggunakan icon geser. Jadi kayak pita gitu ya nanti kelihatannya ya teman-teman. Selanjutnya kita ke elemen bunga. Nah, elemen bunga itu di sini mau saya gunakan sebagai aplikasi tambahan. Jadi semacam hiasan gitu ya teman-teman. Selanjutnya elemen bunganya itu saya perkecil ya ukurannya. Lalu di sini warnanya saya ubah supaya lebih kontras dan kelihatan. Kita pilih dulu ya warnanya yang kira-kira kelihatan kalau ditempelkan di bagian baju. Untuk warna bebas ya, sesuaikan sama selera teman-teman dan juga pakaiannya ya. Di sini bunganya itu saya perkecil, lalu saya rotasi dan saya tempatkan di bagian sudut rendanya itu ya teman-teman. Kemudian kalau posisinya itu udah rapi, tinggal kita duplikat aja ya untuk kita tempatkan di sudut yang lainnya. Kemudian di sini kita duplikat lagi ya, untuk kita tempatkan di sudut-sudut renda atau baju yang lainnya. Kita sesuaikan aja jumlahnya sama lengkungan dari bajunya. Kalau susah rapi, teman-teman bisa pakai bantuan icon geser ya. Selanjutnya kita duplikat dari bagian baju atas ya untuk membuat lengan balon. Kemudian kita tempatkan dia di sini ya teman-teman. Lalu saya ubah warnanya menjadi warna pink tua. Kemudian posisinya kita buat mundur di bagian belakang dada. Selanjutnya kita duplikat untuk sisi sebelahnya. Lalu saya balik ya, supaya posisinya itu sama. Kemudian posisinya kita atur mundur di belakang bagian dada. Kita rapikan lagi ya teman-teman. Kurang lebih nanti jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita ke elemen blob. Kemudian di sini kita masuk ke bagian grafis. Lalu kita scroll ya teman-teman. Di sini saya mau bikin aplikasi kerah. Jadi kita cari elemen blob yang bentuknya mirip seperti kerah baju. Oke, saya pilih bentuk yang ini ya teman-teman. Karena ini warnanya gradasi, jadi kita bikin dia menjadi satu warna. Kita ubah dulu, di sini saya ubah warnanya menjadi warna pink tua. Kemudian kita tempatkan dia di bagian dada sini ya. Karena ini kan untuk bagian kerah. Warnanya kita ubah menjadi ini ya teman-teman. Warna yang lebih tua supaya tidak sama dengan bagian lengan balon. Lalu kita posisikan ya. Selanjutnya kita duplikat untuk sisi yang di sebelahnya. Lalu di sini kita balik ya. Oke teman-teman, kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Nah, bagian wajahnya itu kita posisikan dia di bagian paling depan. Kemudian kita perbesar sedikit ukurannya. Lalu saya tempatkan dia di sini. Nah, karena agak sulit ya, jadi saya pakai bantuan icon geser. Selanjutnya kita ke elemen bentuk lingkaran ya untuk membuat bagian rambut. Di sini kita ubah warnanya menjadi warna hitam, lalu posisinya kita buat mundur di bagian belakang. Kemudian lingkarannya ini kita sesuaikan ya ukurannya. Di sini saya buat dia menjadi oval. Kemudian saya duplikat lagi, jadi kayak modelan rambut bergelombang gitu ya teman-teman. Nah, bagian rambutnya itu saya bikin 3 duplikat. Jangan lupa posisinya itu kita atur mundur ke belakang. Kalau susah, kita bisa pakai bantuan icon geser ya untuk menggeser-geser elemen. Kemudian di sini kita duplikat lagi ya dari bagian rambut belakang untuk membuat bagian poni. Kita rapikan ya posisi poninya itu. Kemudian di sini bagian rambut belakangnya juga kita rapikan ya, kita sesuaikan. Kemudian dari bagian poni kita duplikat untuk membuat bagian kepangan rambut gitu ya teman-teman.
Kita posisikan dia mundur di belakang wajah. Kemudian kita duplikat lagi dan kita perkecil ukurannya. Selanjutnya kita duplikat lagi ya. Untuk jumlahnya disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman. Selanjutnya untuk bagian bawah rambut di sini kita ambil dari elemen garis dan bentuk. Kemudian saya pilih bentuk love yang ini ya teman-teman. Selanjutnya ukurannya kita perkecil ya, kita sesuaikan dan kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Supaya sama seperti bagian rambut. Lalu kita tempatkan di bawah ya. Kemudian di sini bagian poninya saya rapikan lagi ya teman-teman. Saya posisikan dia agak ke bawah. Kemudian dirotasi sedikit supaya sama. Selanjutnya saya duplikat dari bagian rambut, saya rubah warnanya menjadi warna pink, kemudian kita bentuk jadi lingkaran. Lalu posisinya kita atur mundur ke belakang ya. Jadi ini tuh mau saya bikin semacam kayak ikatan rambut gitu ya teman-teman. Kemudian bagian ikatan rambutnya ini saya duplikat dan saya ubah warnanya menjadi warna hitam. Jadi kayak kita bikin efek cepol gitu ya. Kemudian posisinya kita atur mundur ke belakang. Lalu ukurannya tinggal kita sesuaikan aja ya. Di sini kita mau nambahin hiasan ya, jadi saya duplikat dari bagian bunga yang ada di baju. Kemudian posisinya kita tempatkan di tengah, lalu warnanya di sini saya ubah ya untuk ikatan rambutnya supaya kontras sama bagian bunga. Selanjutnya bagian bunganya itu tinggal kita duplikat aja jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita ke elemen blob ya teman-teman. Di sini kita masuk ke bagian grafis, kemudian saya pilih bentuk kacang ini ya. Lalu di sini kita rotasi dan kita ubah warnanya menjadi warna pink. Jadi ini tuh mau saya bikin kayak efek iketan rambut ya. Selanjutnya posisinya kita atur ya supaya pas nantinya. Di sini kita mundurin bagian rambutnya, kemudian bagian ikatan rambutnya kita perbesar dan kita tempatkan dia di tengah. Kemudian kita duplikat lagi ya untuk kita posisikan dia di rambut berikutnya. Kita mundurin bagian rambutnya itu supaya bagian ikatan rambutnya itu ada di bagian atas. Pokoknya tinggal diatur aja ya teman-teman posisinya supaya kelihatan. Selanjutnya kita duplikat untuk bagian rambut yang paling bawah. Kita atur ya posisinya, mundur, lalu kita ubah ukurannya. Selanjutnya kita duplikat dari bagian rambut ya untuk membuat bagian telinga. Bagian telinganya itu kita sesuaikan ya ukurannya, kita bikin agak bulat, kemudian warnanya kita ubah menjadi warna kulit. Kemudian kita rapikan ya posisinya. Kita bikin mundur di belakang poni. Lalu kita rapikan lagi sampai udah dirasa pas, kemudian kita duplikat untuk bagian telinga di sisi sebelahnya. Posisinya sama ya di belakang poni, kemudian di sini kita rapikan ya teman-teman. Selanjutnya saya duplikat ya dari bagian bunga di atas itu, lalu saya perkecil ukurannya untuk membuat bagian anting. Selanjutnya tinggal kita duplikat aja ya untuk anting di sisi sebelahnya. Di sini saya pakai bantuan icon geser ya untuk menggeser supaya posisinya itu pas dan sama. Selanjutnya untuk bagian tangan saya duplikat ya dari bagian rambut. Kemudian saya rotasi dan kita ubah dulu warnanya menjadi warna kulit. Lalu posisinya kita mundurin di belakang lengan balon. Selanjutnya di sini kita duplikat lagi ya untuk tangan di sisi sebelahnya. Lalu posisinya kita atur mundur ke belakang. Kita bisa pakai bantuan icon geser ya untuk menggesernya supaya posisinya itu sama. Kemudian di sini kita duplikat lagi dari bagian lengan untuk membuat bagian tangannya. Kita sesuaikan ya ukurannya, jangan terlalu bulat. Lalu di sini kita duplikat untuk bagian tangan di sisi sebelahnya. Selanjutnya dari bagian tangan kita duplikat, lalu kita pipihkan ya teman-teman untuk membuat bagian jari. Kemudian kita duplikat juga untuk sisi di sebelahnya. Selanjutnya dari bagian tangan saya duplikat ya, kemudian saya ubah warnanya menjadi warna pink.
Lalu posisinya saya mundurin di belakang tangan. Jadi ini tuh kayak mau bikin gelang ya teman-teman. Kemudian kita duplikat lagi untuk kita posisikan di bagian tangan sebelahnya. Lalu posisinya kita atur mundur ya. Kemudian tinggal kita rapikan aja ukurannya dan juga posisinya supaya rapi dan pas. Kita samain ya ukurannya itu. Jadi kita bantu pakai ikon geser. Selanjutnya bagian bunganya ini saya duplikat dan saya perkecil ya untuk dijadikan aksesoris tambahan di bagian gelang. Kemudian ukurannya tinggal disesuaikan ya teman-teman. Lalu saya duplikat untuk saya letakkan di sisi sebelahnya. Di sini saya pakai bantuan ikon geser ya supaya lebih rapi. Selanjutnya di sini bagian gaunnya itu mau saya tambahin efek renda gitu ya teman-teman. Jadi saya kelompokin dulu, kemudian saya duplikat, lalu warnanya itu kita ubah ya. Di sini saya pilih warna pink tua atau magenta gitu ya teman-teman. Selanjutnya posisinya itu kita atur mundur ke belakang. Nah jadi dia tuh kayak ada efek rendanya gitu ya atau tambahan renda. Untuk warna renda di sini saya rubah lagi ya. Yang tadi warnanya magenta saya ubah menjadi warna pink tua. Selanjutnya kita ke elemen blur. Di sini kita mau bikin efek blush on pada pipi princess. Kita pilih di bagian grafis ya. Kita pilih yang ini ya teman-teman. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Lalu warnanya kita ubah menjadi warna kepink-pinkan gitu ya. Selanjutnya kita duplikat untuk kita posisikan di sisi sebelahnya. Kemudian di sini kita duplikat ya dari bagian tali rambut untuk membuat mulut. Untuk warna mulutnya di sini saya ubah ya teman-teman. Saya ubah menjadi warna coklat tua. Kemudian saya rotasi ya, lalu saya perkecil ukurannya dan kita sesuaikan. Karena posisi avatarnya terlalu ke bawah, jadi di sini mau saya geser ke atas ya teman-teman. Kita pilih semua elemen. Caranya kita tekan salah satu elemen sampai muncul tulisan satu elemen dipilih. Kemudian kita pilih aja elemen-elemennya. Kita pilih semua. Selanjutnya kalau misalnya kita ngerasa belum semua terpilih, itu bisa teman-teman geser ya. Kita pilih dulu sampai kita rasa semua elemennya itu bisa terpilih di bagian atas. Nah kayak gini ya teman-teman, teman-teman bisa geser elemennya tanpa takut elemennya itu nanti jadi berantakan. Itu nggak masalah ya, nanti tinggal teman-teman klik undo aja. Jadi kita pastikan semua elemennya itu terpilih ya, kita geser lagi, kemudian kita pilih lagi. Nah ini kan bubar nih kayak gini. Gak usah takut ya teman-teman, teman-teman bisa pilih undo supaya posisinya kembali seperti semula. Lalu teman-teman mulai lagi dari awal. Jadi kita tuh nggak mesti sekali pilih langsung berhasil ya. Saya juga bisa berkali-kali ya teman-teman, gagal kayak gini tuh nggak masalah. Kita tinggal pilih undo aja. Oke, kita pilih dulu semua elemen yang sekiranya bisa kita pilih terlebih dahulu. Selanjutnya kita geser untuk kita pilih elemen yang lainnya. Kita pilih sampai semua elemennya itu terpilih ya teman-teman. Kita geser lagi, kemudian kita pilih lagi. Kalau semuanya belum terpilih, kita geser lagi dan pilih lagi. Pokoknya sampai semua elemennya itu terpilih. Nah, kita masih geser lagi ya. Selanjutnya di sini kita pilih lagi elemennya, lalu kita pastikan semua elemennya itu sudah terpilih. Selanjutnya tinggal kita pilih undo aja, lalu kita pilih kelompokan. Nah ini masih loading ya. Nah ini kan udah terkelompokkan nih. Selanjutnya tinggal kita geser aja. Nah di sini saya bantu pakai ikon geser. Kita geser-geser ya supaya posisinya itu pas ada di tengah. Nah kalau kayak gini kan posisinya lebih rapi ya teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya avatar princess yang kita buat.
Silahkan teman-teman berkreasi. Terima kasih teman-teman. Ditunggu ya hasil kreasi teman-teman. Assalamualaikum.